Apa fungsi DPR? Kalau bikin molor, bubarin saja. Aduh teman-teman semua, mungkin teman-teman semua sering melihat foto-foto yang seperti ini. Teman-teman sering melihat berita-berita ataupun media online yang memberitakan banyak anggota DPR yang bolos saat rapat paripurna ketika mengurusi rakyat, maupun berita-berita banyak anggota DPR yang tertidur pulas pada saat sidang. Teman-teman tidak salah kalau memahami DPR kita seperti itu karena media, tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa DPR memiliki fungsi yang sangat penting di dalam ketatanegaraan kita, yaitu ada 3 fungsi penting anggota DPR, antara lain fungsi legislasi, pengesahan undang-undang, fungsi budgeting, penganggaran belanja negara, dan fungsi controlling ataupun Adapun fungsi controlling adalah fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Inilah 3 fungsi DPR yang sangat penting, yang sangat berguna dalam kelangsungan tata negara. Di dalam menjalani tugasnya, DPR memiliki fungsi pengesahan undang-undang, penganggaran, dan fungsi controlling. Dalam fungsi controlling ini, anggota DPR kita memiliki 3 hak. Pertama, hak interpelasi, yaitu hak untuk menanyakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hak angket, yaitu hak untuk menyelidiki ataupun mengumpul angket terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin berpotensi melanggar undang-undang. Dan hak imunitas, yaitu hak untuk bahwa setiap suara ataupun pernyataan pendapat yang disampaikan oleh anggota DPR itu tidak dapat diadili di muka persidangan. Jadi ketika kita memiliki pemahaman pemikiran untuk membubarkan DPR, itu merupakan kebijakan yang tidak arif, karena banyak anggota DPR kita yang masih bekerja sesuai dengan undang-undangnya. Hanya saja ada sebagian-sebagian yang mungkin jauh dari harapan kita. Tugas kita terhadap anggota DPR yang jauh dari harapan kita, tidak bekerja sesuai dengan keinginan kita bisa seleksinya nanti ketika pemilu selanjutnya, yaitu kita tidak memilih mereka lagi. Maka daripada itu, ketika kita memilih anggota DPR, kenali mereka, kenali partainya, dan kenali backgroundnya, apakah mereka memiliki kapasitas yang layak dan mumpuni untuk mewakili kita di pemerintah tersebut. Jadi kalau beranggapan DPR tidak ada fungsinya, bubarin saja, boros anggaran. Banyak di media-media sosial beranggapan seperti itu tidak pemikiran yang tidak bagus dan tidak elok tentunya. Kalau DPR dibubarin, siapa yang mengontrol kekuasaan? Presiden, wakil presiden. Apabila kekuasaan tidak dikontrol, dikhawatirkan terjadinya yang namanya kekuasaan absolut ataupun kekuasaan diktator. Gitu teman-teman. Terima kasih. Semoga bisa dimengerti. Sampai jumpa dan tetap semangat kawan-kawan semua.